dari para ikatan organisasi, asosiasi organisasi jurnalis dari ISTI, dari PWI, dan juga Diskominfo sebagai lembaga pemerintah yang membidangi kaitan dengan komunikasi dan informasi kelembagaan, informasi berkenaan dengan perkembangan perkembangan. Selanjutnya ingin kami sampaikan highlight terkait pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pilkada serentak tahun 2024. Hari ini tahapan pilkada sedang masuk dalam tahapan yang sangat krusial, yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati Pangandaran. Pencalonan bupati, pendaftaran akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus tahun 2024. Pelaksanaan pendaftaran kita akan membuka di kantor KPU Kabupaten Pangandaran. Untuk tanggal 27 sampai dengan 28 akan kita buka dari jam 8 sampai dengan jam 16, dan untuk tanggal 29 akan kita buka dari jam 8 sampai dengan jam 23.59 itu di tanggal 29. Nah, kemudian apa-apa yang perlu sedang kami persiapkan. Pertama, besok tanggal 24 kita lakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Pangandaran, pemerintah daerah, TNI Polri, dinas badan lembaga dalam tahapan persiapan. Selanjutnya tanggal 26 kita akan lakukan gladi bersih di kantor KPU Kabupaten Pangandaran, termasuk simulasi, termasuk rekayasa pengamanan dari unsur TNI Polri dan dari Pol PP, dinas-dinas terkait untuk memastikan proses ini berjalan lancar. Saya kira itu. Menanggapi ini keputusan MK mungkin tidak lanjut dari KPU daerah gimana? Oke. Terkait dengan ada perkembangan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya perubahan terhadap ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang di dalamnya meliputi terkait dengan persyaratan pencalonan, termasuk juga syarat calon. Nah, dua hal. Pertama, kami KPU Kabupaten Pangandaran tentu memedomani dan mengikuti arahan dan juga perintah dari KPU Republik Indonesia sepenuhnya. Dalam hal ini, pada aspek pemahaman dan juga pemaknaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Republik Indonesia sudah menyampaikan melalui kewenangannya, dan kami berada di dalam lingkup tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan oleh KPU RI. Kami akan memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu diantaranya berkenaan dengan persyaratan pencalonan, berkenaan dengan substansi yang diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi adalah berkenaan dengan persyaratan pencalonan, berkenaan dengan syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Nah, diantaranya di Kabupaten Pangandaran, KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia tentu mengikuti arahan ataupun kita sedang menunggu surat dinas atau keputusan KPU Republik Indonesia terkait dengan juknis atau perubahan KPU terakhir atau perubahan KPU peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau digambarkan bagaimana prosedurnya, tentu memedomani putusan MK itu adalah persyaratan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran memedomani dengan didasarkan pada putusan MK, diantaranya kita akan pencalonan ini didasarkan kepada jumlah DPT kabupaten kota. Kebetulan di Kabupaten Pangandaran kisarannya masuk dalam kategori putusan MK itu ada di angka 8,5%. Jumlah persentase dukungannya, sehingga dan 8,5% itu diambil dari suara sah hasil pemilu terakhir. Maka dengan demikian nanti berdasarkan putusan MK ini, partai politik di Kabupaten Pangandaran yang memiliki suara sah bisa ikut mencalonkan, ikut bergabung dalam partai politik atau gabungan partai politik mengusung paslon atau pasangan. Begitu. Gitu ya. Clear.